Iman yang sejati tidak dikendalikan oleh perasaan. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali. Doa dan harapan saya kita semua selalu dalam keberkatan dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena keajaiban kasih-Mu kami boleh ada dan kami diberikan kembali kesempatan untuk menikmati firman-Mu di hari-hari yang tak menentu ini Tuhan. Kami percaya hanya kuasa firman-Mu yang mampu meneguhkan kami. Itulah sebabnya urapan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat dari Engkau boleh menjadi bagian setiap kami Tuhan, dan kuasa firman-Mu boleh nyata dalam perjalanan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Yudas pasal 1 ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus." Beberapa waktu ini saudara, kita boleh melihat bahwa ada terjadi malapetaka, bencana alam di mana-mana, sehingga tidak sedikit yang menjadi korban, baik manusia bahkan bangunan-bangunan yang ada. Dalam pemahaman kita bahwa kokohnya sebuah bangunan tergantung dari dasarnya. Kalau dasarnya kuat, pasti bangunan itu juga kuat. Nah, seringkali iman kita menjadi lemah ketika dalam hidup tidak terjadi hal-hal yang spektakuler. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sering kita berharap bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang pasti kita alami. Kemudian perasaan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang hebat. Kita harus meraih puncak prestasi agar hati Tuhan menjadi senang. Berbagai upaya kita lakukan. Perasaan manusiawi terus memotivasi kita untuk mengembangkan hidup kekristenan kita berdasarkan sifat pribadi, agar hidup kita dapat dihargai oleh manusia dan oleh Tuhan. Namun, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah pada kenyataannya seringkali kita lemah dan menjadi jenuh? Hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sepadan dengan usaha kita. Nah, Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di luar kapasitas kita. Kita hanyalah manusia yang biasa, yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Kita hanya perlu mendasarkan segala sesuatu pada iman yang paling suci. Hari-hari ini firman Tuhan berkata bahwa hidup kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang mengejek kita, mengejek iman kita, mengejek pengiringan kita kepada Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, pengejek-pengejek itu mereka hidup menurut hawa nafsu dan kefasikan mereka. Nah, saudara-saudara, jika kehidupan mereka itu menjadi pembanding dalam perjalanan keimanan kita, seperti pemazmur pernah mengatakan, "Aku hampir tergelincir ketika melihat orang fasik. Hidupnya jauh lebih baik, hidupnya lebih sehat, lebih subur, lebih makmur daripada kita yang setia mengiring Tuhan." Itulah sebabnya seringkali kita mau melakukan hal-hal yang di luar kapasitas kita. Kita memaksakan diri melakukan hal-hal yang harusnya bukan bagian kita. Untuk apa? Untuk Tuhan, untuk supaya hati Tuhan disenangkan. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang harus kita lakukan yaitu kita memperhatikan
dasar daripada bangunan kerohanian kita. Dikatakan kita harus mendasari iman yang paling suci, iman yang kudus, iman yang tidak dikotori dengan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Termasuk motivasi kita, tujuan hidup kita harus didasarkan pada iman yang benar dan iman yang paling suci, bukan berdasarkan kepada perasaan, karena perasaan bisa menipu kita. Ya, iman itu bukan perasaan. Perasaan itu didasarkan demi kepentingan kemanusiaan kita, tetapi iman itu berdasarkan pada hal-hal kekekalan di luar dari kepentingan dunia ini. Berada di puncak kerohanian memang sangat berfaedah Bapak Ibu Saudara, tetapi yang lebih bermanfaat bagi kita yaitu jika iman kita berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada perasaan kita, bukan berpusat pada tujuan pribadi kita, Saudara. Ya, berakar, bertumbuh dan berbuah agar kita menjadi umat yang tidak diperbudak oleh perasaan dalam menghadapi realita dan mencapai pencapaian-pencapaian hidup di dunia ini. Dikatakan bahwa hidup kita ini harus terrelasi dengan Tuhan. Kita merelasikan hidup kita dalam doa dan dalam pimpinan kuasa daripada Roh Kudus. Hal-hal kerajaan sorga inilah yang akan membawa kita untuk memahami bahwa menyenangkan hati Tuhan bukan ketika kita mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa, bukan ketika kita menjadi umat yang terbaik dan tercepat dalam perjalanan iman, bahkan di dalam aktivitas apapun. Akan tetapi untuk hidup menyenangkan hati Tuhan ketika kita bertumbuh atas dasar iman yang benar, yaitu di dalam Kristus Yesus. Bukan atas dasar apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup kita akan berfaedah apabila hidup kita tidak dikendalikan oleh perasaan kita, tetapi dikendalikan oleh iman yang sejati kepada Tuhan. Sebagai manusia, kerinduan kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Dengan problem-problem hidup yang kita alami, marilah kita memiliki iman yang sejati, karena di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kuasa iblis selalu mencari kesempatan, mencari celah untuk mendaburkan hal-hal yang tidak benar, kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar tentang Tuhan dan rencana Tuhan yang sempurna. Itulah sebabnya, jika kita membangun diri kita pada kebenaran firman Allah, menyerahkan hidup kita pada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan menjadi umat yang dapat menyenangkan hati Tuhan apapun pengalaman hidup yang kita alami. Bukan masalah pencapaian hidup, tetapi masalah kesetiaan kita untuk membangun iman sebagai dasar yang paling suci di atas segala sesuatu yang ada. Puji Tuhan, iman yang sejati mengalahkan perasaan-perasaan kita. Ya, perasaan takut, perasaan kecewa, perasaan merasa tidak dihargai, perasaan merasa tidak dikasihi oleh Tuhan. Dengan iman yang sejati, kita mampu menepis hal-hal itu, dan kita menjadi umat yang terus maju untuk menghadap Tuhan di Sion Samawi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Kami membangun pada dasar iman yang paling suci ataupun belum. Semua itu dalam pengetahuan Tuhan. Kami berterima kasih
buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, agar kami boleh membangun hidup kami, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Engkau. Kami tidak memaksakan diri kami untuk menyenangkan Engkau dengan pencapaian-pencapaian duniawi kami Tuhan. Tapi biarlah kami boleh menyenangkan Engkau ketika kami hidup di atas dasar iman yang paling suci, di atas kebenaran firman Tuhan yang mengendalikan kami, dan di atas pengendalian kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami yang berbeban berat, setiap kami yang mengalami kesakitan, yang belum mendapatkan jalan keluar, dengan iman yang paling suci kami mendasarkan hidup kami, dan kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima kemenangan daripada Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus Gembala yang agung, sumber damai sejahtera, memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu untuk melakukan kehendak-Mu, dan dalam pimpinan Roh Kudus kami menikmati kesejahteraan dan kemenangan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat. Imanlah yang membuat kita menang. Kita tidak dikendalikan oleh perasaan, tapi kita dikendalikan oleh firman dan Roh Kudus yang membawa kita dari kemenangan datang kepada kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada renungan yang akan datang.